dan tidak ada yang mampu membuat seperti. Ada orang yang berusaha tapi pamor, kemudian manfaat dari buku itu tidak seperti Bidayatul Mujtahid. Ibn Rushd, Masya Allah, dia lebih dikenal dengan seorang filosof, ahli falsafah, ahli mantik, ahli dalam ilmu jadal, dan dia ahli kedokteran, kemudian ahli dalam ilmu hukum, luar biasa. Ada satu hal yang menarik yang diceritakan tentang sejarah hidupnya oleh para ulama yang menulis tentang ilmu biografi para ulama. Apa yang menarik, dia dulu kan hidup di Andalus, dan di situ ada zaman fitnah ketika itu. Salah satu zaman fitnah itu seperti sekarang ini, ada salafi, ada yang tidak salafi. Maka Ibn Rushd pada saat itu tertuduh tidak salafi, akidahnya bermasalah, karena dalam buku-bukunya dia itu, maka dia dituduh, ada dituduh dia Wahdatul Wujud, ada dituduh akidahnya menyimpang, kemudian macam-macam lah tuduhan, sampai Ibn Rushd yang ilmunya dahsyat sebegitu luas dan dalam difitnah oleh orang Islam sendiri, kelompok-kelompok Islam sendiri, sehingga majelis ilmunya ketika itu di Andalus dia mengajar tapi kosong dari orang Islam karena dia difitnah. Jangan belajar sama dia, jangan belajar dia sesat, dia ahli bid'ah. Akhirnya siapa yang belajar tahu, dalam majelis ilmu dia ribuan orang yang duduk, tetapi ketika kita lihat yang duduk itu rata-rata orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengambil ilmunya. Orang Islam sendiri karena dia difitnah, dan dia berapa kali masuk penjara dan keluar penjara. Itulah ulama kita, dan dia ahli dalam bidang. Kenapa orang Yahudi, orang dan orang bangga sekali ketika orang dari Andalus, orang dari Eropa pergi ke Andalus belajar, dan belajar ilmu hukum, metodologi hukum, ilmu mantik, ilmu logika, ilmu kedokteran dari Ibn Rushd. Kalau pulang-pulang mereka bangga mengatakan, saya murid mahasiswanya Ibn Rushd. Kalau dia belajar dari Ibn Rushd, maka dia mendapat derajat ataupun posisi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Eropa. Bayangkan, itulah ulama kita. Jadi ulama itu bukan hanya dia itu ulama tukang doa. Jadi ulama itu tukang doa, tukang ceramah. Itu bukan itu yang ulama. Ya itu tukang ceramah itu salah satu fungsi daripada ulama, tapi bukan ulama itu yang menceramah. Maka di sini Imamul Haramain Al-Juwaini memberikan tingkatan seorang memahami syariat dan juga dalam mengembangkan syariat itu. Pertama, al-alim al-rabbani, yaitu seorang ulama mujtahid, maka dia ini menguasai ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah dan seluruh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dua sumber utama ini. Kemudian juga dia adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Maka mereka ini, kata Imam Haramain, inilah orang-orang yang bisa berfatwa, dan inilah orang-orang yang boleh ditanya di dalam masalah-masalah agama. Bukan sembarang ustaz. Masa bisa berceramah langsung dia menjadi sumber tempat bisa bertanya. Yang kedua, apa kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, al-alim rabbani, ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan daripada seorang memahami syariah itu adalah talibu ilmin. Talibu ilmin ini lagi proses menuntut dia. Maka mereka ini tahu dia metode-metode ulama, tahu dia ilmu-ilmu yang dikuasai oleh ulama, tapi mereka belum sampai penguasaan mereka seperti ulama-ulama rabbani tadi yang sampai kepada tingkat ijtihad. Kemudian yang ketiga, ada Bapak Ibu sekalian, ada orang yang menyampaikan agama ini sekedar yang disebut wa'az namanya. Wa'az itu apa? Tukang memberi nasihat. Tapi mereka itu jauh di bawah. Tidak ulama, tidak tulabul ilm, tapi dia mengetahui hal-hal yang umum. Cuman dia punya retorika bicara, dia punya penguasaan kadang-kadang lisan yang fasih. Tapi banyak ulama Bapak Ibu kalau suruh bicara dia kadang-kadang tidak fasih lisannya, tidak menarik pembicaraannya. Tapi kalau ditanya tentang masalah,
baru keluar ilmunya. Tapi Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang bisa bicara, tapi kalau seandainya ditanya ilmunya, di situ dia kewalahan. Jadi kata mereka al-wa'az, wa'az itu teka memberi pelajaran. Tetapi ada lagi wa'az ini bertingkat-tingkat pula. Ada wa'az yang benar, ada wa'az yang kerjanya tukang cerita saja. Jadi kalau dia ada penorong banyak, buat cerita bagaimana supaya orang tertarik mendengar ceritanya. Dan ini mendengar itu tuh orang-orang awam. Maka orang-orang biasanya yang mendengar ini untuk mendengar ceritanya hanya untuk sekedar mengisi aspek hiburan belaka. Maka orang-orang seperti ini dulu di zaman Abbasiyah, kalau dia menamakan wa'az tapi ceritanya isinya tidak ada merujuk kepada Quran, tidak merujuk kepada cerita saja membuat orang ketawa, maka itu diusir dari masjid, tak boleh dalam masjid. Maka dibuat payung-payung di pasar seperti tukang obat. Disitulah dia cari apa? Membuat cerita. Karena kalau di masjid dia cerita, buat cerita-cerita bohong, di dalam masjid berbohong, kemudian apalagi mengarang-arang, maka ini berbahaya dan itu mengganggu kepada kesucian dan kemuliaan rumah Allah itu sendiri. Maka begitulah ketatnya mereka membagi posisi manusia dalam menyampaikan. Sekarang yang tertinggi apa? Ulama. Inilah yang kita cetak, dan inilah yang paling langka sekarang. Kalau kita mencari penceramah, sekarang sudah banyak. Tamat SMA jadi penceramah, kadang-kadang tidak sekolah juga. Banyak sekarang Bapak Ibu sekalian tak jelas sekolahnya, mungkin di SD pun tak sekolah, tiba-tiba menjadi penceramah. Ingat, kita di sini bukan mencetak penceramah, tetapi mencetak ulama. Ini butuh perangkat-perangkat ilmu yang harus dikuasai. Salah satu Bapak Ibu sekalian yang dikuasai oleh seorang ulama itu adalah penguasaan terhadap bahasa Arab. Inilah yang menjadi ciri khas dan utama daripada ulama itu sendiri. Maka setiap ulama-ulama yang berbicara tentang masalah apa syarat daripada seorang ulama mujtahid yang bisa dia berfatwa, yang bisa menjadi tempat bertanya masyarakat dari berbagai masalah agama dan masalah kehidupan, maka pertama sekali adalah penguasaan terhadap bahasa Arab. Jadi ada Bapak Ibu sekalian dua yang harus dikuasai oleh mereka. Pertama sekali adalah ilmu wasail, yang kedua adalah ilmu ghaya. Jadi ada wasail, ada ghaya. Tapi orang tak mungkin sampai kepada ghaya tanpa ada wasail. Wasilah itu adalah jamak dari wasilah, sarana atau ilmu alat. Maka ilmu alat yang terpenting di dalam mengkader seseorang untuk menjadi ulama adalah ilmu bahasa Arab, dan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar untuk menjadi seorang ulama. Saya tekankan lagi, kalau tidak ada sentuhan dengan bahasa Arab, jangan bilang ulama. Nah, tak mungkin. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i merumuskan siapa orang yang ulama itu, yang betul-betul menguasai agama ini, ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, tingkatan seseorang di dalam memahami agama itu sesuai dengan ketingkatan dia di dalam menguasai bahasa Arab. Itu kaidah itu oleh Imam Syafi'i, dan juga ini diikuti oleh Imam Al-Qarafi. Apa kata mereka? Dan juga Imam Bapak Ibu sekalian Asy-Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat. Tingkatan seseorang di dalam memahami syariah diukur daripada tingkatan dia di dalam penguasaan bahasa Arab. Kalau seandainya dalam penguasaan bahasa Arabnya masih tingkat TK, berarti penguasaan agamanya baru tingkat TK. Sekalipun bergelar profesor, tu suruh bahasa Arab tak tahu dia, tu kita bilang ulama. Itu adalah rumus yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kalau dia SMP mutawassit dalam bahasa Arabnya, berarti mutawassit di dalam ilmu keulamaannya.
Kalau penguasaan bahasa Arabnya luar biasa tinggi, maka itulah nanti pemahaman ataupun keulamaannya, maka diukur. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu sekalian orang disebut ulama tanpa menguasai bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, coba kalau ingin menguasai sampai tingkat tinggi, bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa syariah, sumber syariah, syariah khalidah sampai hari kiamat dan untuk seluruh manusia. Al-Quran adalah untuk seluruh manusia dan sampai hari kiamat. Sebagaimana Rasul yang diutus oleh Allah sebagai Rasul penutup, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang di Jazirah Arab, tetapi dia adalah untuk seluruh kafat linnas, basyira wa nazira, rahmatan lil alamin sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita ingin memahami bahasa Arab itu adalah bahasa yang mana ini kan keistimewaan manusia. Manusia ini kata para ulama, apa definisi manusia? Hayawanun natik katanya. Manusia itu adalah makhluk hidup. Hayawan itu kan makhluk hidup, tapi natik yang menggunakan komunikasi antara sesama mereka dengan bicara, dengan bahasa. Apa makhluk yang menggunakan komunikasi mereka dengan bahasa? Cuman manusia. Maka disebut dia natik, bertutur. Ada pula yang mengatakan natik itu maknanya akal. Tapi kalau dari nataka itu bertutur. Artinya yang menggunakan komunikasi, yang menyampaikan apa maksud hatinya dengan bicara, apa maksud pikirannya, apa yang menjadi tujuannya. Maka makhluk yang bisa menulis dengan bahasa apa yang mereka inginkan, itu adalah manusia. Manusia ini istimewa. Sekarang bahasa manusia itu macam-macam, mengungkapkan apa maksud mereka. Maka di antara kebesaran, nah itu tanda kebesaran Allah dan kemahakuasaan Allah. Wa min ayatihi, salah satunya ikhtilafu alsinatikum, bahasa kamu berbeda-beda. Subhanallah, Allah memilih di antara begitu banyak bahasa. Berapa jumlah bahasa di dunia ini? Sampai hari ini orang tak bisa, Bapak Ibu sekalian, menghitung. Dan berapa lahjah dialek yang berlaku di dunia sampai hari ini, orang tak bisa menghitung. Begitulah dahsyatnya menghitung jenis bahasa saja, karena setiap kabilah suku punya bahasa. Tapi Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran yang menjadi dasar ilmu dan sumber ilmu para ulama. Maka kalau kita ingin menguasai Al-Quran, menguasai Sunnah, ya kuasailah bahasa Arab. Nah, penguasaan bahasa Arab ini, Bapak Ibu sekalian, kalau saya berbicara tentang kenapa bahasa Arab, apa hikmahnya, kalau kita apa sebabnya bahasa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Quran, maka kita bisa merumuskan, mencari hikmah, apa maksud, apa kira-kira manfaat. Itu subhanallah sudah banyak ditulis oleh para ulama dan semuanya sudah diakui. Bahasa Arab ini bahasa yang tidak ada tandingannya, tapi rumusnya satu saja, bahwa Allah telah memilih syariat yang abadi sampai hari kiamat ini, sumbernya, firmannya dan sabda Rasulnya, yaitu adalah bahasa Arab. Maka apa rumusan yang atau kaedah yang harus kita ambil dari situ? Kalaulah seandainya ada bahasa yang lebih baik daripada bahasa Arab di dunia ini, pasti Allah lebih memilih bahasa tersebut. Tapi ketika pilihan Allah adalah pilihannya bahasa Arab, apakah ada hal yang lebih baik daripada apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti tidak. Maka berarti ini merupakan medan yang luas bagi manusia untuk mengkajinya. Kenapa bahasa Arab? Apa yang ada dalam bahasa Arab itu? Pada suatu keunikan Bapak Ibu di zaman sekarang terungkap bahwa bahasa Arab ini dengan adanya Al-Quran dengan sunnah Rasulullah, sehingga bahasa ini menjadi bahasa abadi, bahasa yang tidak usang oleh waktu dan bahasa yang tidak usang oleh perkembangan manusia. Sehebat apapun perkembangan manusia dan tatawur manusia dan kehidupan sosial mereka, culture dan struktur hidup mereka, maka yang namanya bahasa Arab tak akan pernah berubah.
Dan bahasa Arab selalu akan menjaga keorisinalnya dengan adanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi sekarang ada satu fakta, Bapak Ibu bisa cari nanti, bahwa sekarang dokumen-dokumen penting, tahu Bapak Ibu, yang ada di Amerika, ada dokumen penting yang ditulis oleh mereka, bukan untuk sekarang, bukan untuk 5 tahun yang akan datang, bukan untuk 10 tahun, tapi ratusan tahun yang akan datang. Itu telah mereka tulis dan mereka dokumentasikan apa yang akan mereka buat nanti 500 tahun yang akan datang. Dan itu mereka simpan di sebuah tempat namanya Pentagon. Tahu Bapak Ibu, Amerika menulis dokumen itu dalam bahasa apa? Karena mereka peruntukkan tulisan itu, dokumen itu untuk ratusan tahun besok, generasi datang. Mereka tidak tulis dokumen itu dalam bahasa Inggris, tidak mereka tulis dalam bahasa Latin, tapi dokumen itu mereka tulis dalam bahasa Arab. Begitu juga yang dibuat oleh Jepang, begitu juga yang dibuat oleh Korea. Karena mereka sadar satu-satunya bahasa di dunia ini yang tidak bisa mengalami perubahan adalah bahasa Arab. Kita sekarang kalau membaca tulisan yang ditulis oleh tokoh-tokoh kita, ilmuwan-ilmuwan kita zaman sebelum kemerdekaan, kita baca bukunya dengan ejaan dan kata-kata bahasa hari itu, kira-kira paham kita enggak sekarang? Bisa paham, tapi berusaha dulu kita keras, karena bahasa itu mengalami perkembangan. Dan kalau seandainya cara penulisan itu yang Bapak Ibu praktekkan sekarang, kira-kira dibaca orang atau diketawain orang? Diketawain orang kita. Lucu dan orang apa? Ini kamu ini zaman apa kamu hidup ini, kata orang. Dan itu dialami oleh seluruh bahasa di dunia, termasuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Latin kalau seandainya ditulis sekarang. Dan itu dengan cara penulisan di zaman-zaman 100 tahun yang lalu. Orang tidak ada baca sekarang. Dan orang tak paham dan tak mengerti. Tapi coba bawa kepada bahasa Arab, kira-kira gimana? 1500 tahun yang lalu, dan bahasa Arab sebelum Rasulullah SAW. Kalau ditulis sekarang tulisan dalam bahasa Arab dan murni dengan bahasa Al-Quran, kira-kira diketawain orang? Maka orang geleng kepala, ini orang yang begini. Jadi kalau bahasa-bahasa di dunia ini yang ada ini, semakin orang mengikuti perkembangan, maka dia disebut semakin maju dan dia baru hebat. Tapi kalau bahasa Arab, nah, semakin dia kembali kepada orisinil daripada bahasa itu sendiri, maka dia baru diakui kehebatan dan keilmiannya. Subhanallah. Apalagi dia mampu memilih kata-kata yang dipakai Allah dalam Al-Quran, yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis, kemudian dipakai oleh para ulama-ulama dalam karya-karya mereka. Itu yang dibiasakan dalam tulisannya. Tulisan itu adalah tulisan ilmiah dan sangat tulisan kuat, dan itu tidak akan pernah berubah. Maka apapun yang ditulis dalam bahasa Arab ribuan tahun yang lalu dipahami seperti ditulis di zaman itu. Begitu juga kalau ditulis di zaman sekarang, untuk walaupun ribuan tahun yang akan datang, maka dia akan dipahami dengan pemahaman seperti sekarang. Itulah hebatnya bahasa ini. Ini bahasa apa yang punya seperti ini? Hanya bahasa Arab. Oleh karena itu rugi kita tidak mendidik anak-anak kita dalam bahasa Arab. Sekarang heran, kita orang Indonesia mayoritas umat Islam, tidak ada televisi kita yang televisi penyiarannya dalam bahasa Arab. Korea, ya kan? Korea sekarang dicoba lihat, ada channelnya, penyiarnya itu menyiarkan berita dalam bahasa Arab. Coba bayangkan. Sekarang lucu sekali. Itu Arab Saudi, negara-negara Teluk, sibuk mereka melayani sekarang studi bahasa Arab untuk orang-orang yang tidak bertutur dengan bahasa Arab. Tahu
Bapak Ibu, minat orang yang di luar Islam jauh lebih besar dari orang Islam. Sekarang ini yang berlomba-lomba belajar bahasa Arab siapa? Orang Jepang, orang Korea, orang Barat. Karena mereka mengatakan ini adalah bahasa peradaban, ini adalah bahasa ilmu pengetahuan. Bagaimana tidak? Dasar-dasar ilmu itu sudah diletakkan oleh ulama-ulama kita di seluruh bidang. Ilmu apa saja, dan itu mereka tulis dalam bahasa Arab. Coba bayangkan Al-Kulliyat yang ditulis oleh Imam Ar-Razi. Ya, Imam Ar-Razi yang menulis Al-Kulliyat dalam ilmu kedokteran, Al-Kulliyat fi Tibb. Itu kan menjadi berabad-abad sampai hari ini dipelajari di barat buku itu, kitab kedokteran, dasar-dasar kedokteran. Itu ditulisnya dalam bahasa apa? Bahasa Inggris? Dalam bahasa Latin? Ditulis dalam bahasa Arab. Ibnu Sina yang dia akui keilmuan kedokterannya oleh seluruh ilmuwan barat, ditulis dengan apa? Dengan bahasa Arab. Ibnul Haisam, kemudian Al-Jabar menulis dengan Al-Kindi, menulis dengan apa? Dengan bahasa Arab semuanya. Maka bahasa Arab itu bahasa ilmu pengetahuan, bahasa Arab itu bahasa peradaban. Maka orang tak mengenal bahasa Arab, hilang ilmu, mungkin 2/3 ilmu dunia ini hilang dari dia. Maka tidak beruntung sekali kalau ada mahasiswa dimanapun dia belajar, misalnya kedokteran umpamanya, dia tidak mengetahui bahasa Arab, maka sebatas referensinya hanya buku-buku yang di dalam bahasa Inggris atau bahasa lain. Padahal lebih banyak dan bahkan dasar-dasar kedokteran itu paling kuat ditulis di dalam bahasa Arab oleh ilmuwan seperti Ibnu Sina dengan Al-Kindi, Ar-Razi dan lainnya. Bahasa Arabnya tidak, yang kita baca cuma apa? Terjemahan dengan aslinya, ruhnya tidak sama. Bapak Ibu sekalian, Mudir Am, yang hadirin hadirat semuanya. Jadi saya di sini ingin mengatakan kepada kita, perlunya kita revitalisasi. Tadi kan disimbolkan dengan kitab kuning. Kitab kuning itu kan bahasa Arab sebenarnya ya. Cuma kenapa kitab kuning? Kitab kuning itu kitab-kitab ditulis oleh ulama kita. Kenapa dikuningkan dia? Padahal sekarang tidak ada yang kuning lagi, sudah dicetak dengan kertas putih. Sebenarnya ada beberapa makna masalah kitab kuning ini. Salah satu makna kitab kuning ini, karena para ulama kita ketika menulis ilmu-ilmu mereka dan mengeluarkan apa yang ada dalam khazanah keilmuan mereka di dalam tulisan dan kitab-kitab tersebut, Bapak Ibu, karena saking keras, kemudian saking upaya mereka itu luar biasa, sampai keluar keringat kuningnya Bapak Ibu sekalian. Maka hasilnya itu disebut dengan kitab kuning. Sampai keluar kita keringat kuning. Itu adalah simbol sebenarnya. Kemudian juga apa? Memang dari dahulu Bapak Ibu, kitab kuning ini dengan kertas kuning katanya. Itu kertas ulama, karena ulama itu dengan kitab aja terus, matanya dengan kitab terus. Katanya yang paling bagus untuk kesehatan mata itu adalah kertas yang warna kuning katanya. Karena itu ini tidak tahu kalau aspek kesehatan. Tapi ada juga orang Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa karena saking hebatnya para ulama kita dalam menulis buku, dalam ittilah dan membaca, mempelajari kitab-kitab tersebut, sehingga mereka sampai kena penyakit kuning. Begitulah Bapak Ibu sekalian, saking kerasnya keluar kuning. Tapi itu semuanya adalah istilah. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bahasa Arab, memahami kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab tersebut Bapak Ibu bukan aspek bahasa saja, tetapi memang kalau untuk mendidik ulama memang harus daripada kitab kuning. Kitab kuning bukan berbeda dengan uslub Quran. Maka di dalam bahasa Arab itu ada uslub Bapak Ibu namanya, di dalam ilmu balaghah ada Bapak Ibu ada ijaz. Nah, dalam bahasa Arab ini ada berapa tingkatan Bapak Ibu yang harus dilalui dalam ilmu memahami kitab ini. Karena makna setiap kata dalam bahasa Arab itu dipengaruhi Bapak Ibu sekalian oleh 4 faktor. Pertama sekali oleh huruf. Maka huruf itu sangat mempengaruhi makna kata.
Maka di sini harus belajar dulu bahasa Arab itu dari mempelajari huruf. Maka huruf ini harus tepat dan benar. Maka ada ilmu yang mempelajari ini. Maka dari sinilah sebenarnya mulai dalam bahasa Arab. Maka kita alhamdulillah orang Indonesia ini di dalam masalah ilmu dasar ini kita semua sudah memulai. Karena ini adalah konsekuensi sebagai kita umat Islam. Apa itu ilmu tentang huruf? Ilmu yang disusun oleh ulama tentang seluk-beluk huruf bahasa Arab ini disebut dengan ilmu tajwid. Maka ilmu tajwid ini secara teori walaupun tidak ajarkan kepada anak-anak dari kecil, tapi secara praktek sudah kita praktekkan dalam berbagai macam metode. Maka ilmu tajwid ini adalah ilmu yang membahas tentang huruf. Maka ilmu tajwid itu membahas 4 hal saja. Pertama, ilmu yang membahas tentang makharijul huruf, dari mana huruf itu dikeluarkan. Makhraj ini Bapak Ibu mempengaruhi makna. Huruf salah makhraj salah makna. Maka ha, di mana makhrajnya? Ha. Maka yang harusnya ha, Bapak baca ha, itu kemana-mana maknanya nanti. Umpamanya a, itu hamzah a, lalu a, itu beda. Saya selalu contohkan, banyak imam-imam sekarang banyak salah dia membaca seperti dalam surat Al-Insan, kalla bal tuhibbunal ajila, ajila. Tapi coba periksa imam, apa bacanya banyak? Tidak diperhatikannya makhraj ain ini ajila, maka dibacanya kalla bal tuhibbunal ajila katanya. Sama maknanya itu. Coba itu beda makhraj saja, bergeser makna, diputarnya langit dengan bumi, kebalik maknanya. Kena ajila itu maknanya dunia, ajila maknanya akhirat. Ayat itu mencela orang-orang yang mencintai dunia dan meninggalkan bekal untuk akhirat. Maka ayat itu ajila ain, karena di situ celaan terhadap dunia. Dibaca merubah ayat enggak? Berarti Pak Imam itu merubah ayat. Itu gimana itu? Diikuti juga imam yang merubah ayat. Gara-gara salah makhraj. Maka bahasa Arab itu dimulai dari huruf. Maka nama ilmunya apa? Tajwid. Ilmu selebulu makhraj huruf, sifat huruf, setelah itu ahkamul huruf, kemudian baru ahkamul waqaf wal ibtida. 4. Yang kedua cepat saja, seringkas. Yang kedua baru kita nanti ilmu tentang kata. Kata ini apa? Karena yang mempengaruhi makna adalah bangunan kata. Maka diajarkan kepada kita setelah ilmu tajwidnya beres, baru ilmu tentang seluk-beluk kata, yaitu ilmu saraf, ilmu tasrif. Maka ada tasrif 10 namanya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada tasrif 10. Kemudian dengan tasrif lain yang dihubungkan dengan dhamir, yang dihubungkan, Masya Allah, itu harus dikuasai semua. Kenapa? Karena bahasa Arab ini unik, berubah sedikit bangunan kata. Jadi umpamanya apa? Saya selalu mencontohkan kepada apa? Bahasa Indonesia ini panjang-panjang sekali. Dalam bahasa Arab cuma satu kata. Saya selalu mencontohkan begini. Dia seorang laki-laki telah pergi. Panjang itu kan? Berapa kata itu? Dia seorang laki-laki telah pergi. Kalau bahasa Arabnya apa? Kalau bahasa Arabnya apa itu? Satu kata aja, zahaba. Zahaba. Kalau diterjemahkan, dia, karena itulah fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Dia, dan menunjukkan satu. Sebab kalau dua, zahaba tambah aja huruf dhamir itu. 2 orang. Kalau mereka zahabu. Kemudian maknanya telah, karena dia fi'il madhi, bangunan kata itu sendiri cuma tidak menambah kata. Kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia harus menambah kata telah. Kalau tidak ada kata telah,
bingung kita, terpaksa bertanya kapan dia pergi. Tapi kalau bahasa Arab enggak, dengan kawangan kata zahaba, orang sudah tahu bahwa dia sudah, Masya Allah. Tidak ada dalam bahasa Arab itu. Maka ilmu istiqaq itu satu-satunya ilmu hanya ada dalam bahasa Arab. Kemudian ini ilmu sharaf. Itu yang mempengaruhi makna. Beda bangunan kata, beda makna. Isim fa'il, isim maf'ul, isim adat, isim makan, isim zaman itu tidak sama. Maka itu harus ditekuni betul. Kalau ini dikuasai tak cukup. Karena yang mempengaruhi makna dalam untuk sebuah kata adalah susunan dia dalam sebuah kalimat. Apa posisinya dalam satu kalimat? Dan posisi-posisi itu hanya ditandai dengan alamat. Tanda-tanda yang disebut dengan alamat i'rab. Maka ilmu apa yang mempelajari posisi kata dalam satu kalimat? Dalam bangunan jumlah disebut itu adalah ilmu nahu. Ilmu nahu ini apa sisinya? Fa'il. Maka kita belajar alamat i'rab pertama kalau ilmu nahu. Alamat i'rab itu ada 4, yaitu ada rafa, ada nasab, ada khafat, ada jazam. Nanti masing-masing ini punya tanda pula. Nanti tanda-tanda ini untuk kemana perginya? Masya Allah. Dan itu pasti rafa berarti dipelajari apa saja posisi-posisi kata yang marfu. Maka dipelajari asma al-marfu'at, asma al-mansubat. Kemudian dipelajari pula al-makhfudat. Itu posisi-posisi semua. Selesai ini semua nanti posisi-posisi ini sudah kita ketahui dengan alamat-alamat i'rabnya. Setelah itu yang mempengaruhi makna adalah ilmu tentang bagaimana teknis membawakan makna dalam sebuah bahasa ungkapan. Maka inilah yang dipelajari dalam ilmu balaghah yang mengandung 3 ilmu. Ada di situ ilmu ma'ani, di situ ada ilmu bayan, dan yang paling tinggi di situ adalah ilmu badi, dan ditambah nanti dengan fiqhul lughah dan lainnya. Kalau sudah begitu baru nanti bisa menjadi ulama. Ini ilmu balaghah aja tidak pernah belajar. Itu gimana ulama? Quran itu balaghah isinya, dan bahkan apa, orang baru tahu dan bisa menikmati keindahan Al-Quran kalau betul-betul balaghah, ilmu balaghah bahasa Arab itu menyatu dalam dirinya. Tidak mungkin kalau orang ahli balaghah itu mendengar Quran dibacakan kalau tidak menangis-nangis itu. Tapi kalau ada orang tak menangis sama sekali, tak tersentuh, karena memang tidak tahu dia, tidak mengerti dia. Maka subhanallah, rugi sekali kalau kita tidak belajar ilmu-ilmu seperti ini. Dan ini siapa yang akan menguasainya? Adalah para ulama. Maka di sini anak-anak kalian-kalian yang sudah diapakan, terus belajar ya. Loh, panjang ilmu ini sampai mati pun dipelajari, kan tidak lengkap-lengkap juga. Tapi terus mala yudraku kulluhu. Coba sambung. Mala yudrak kulluhu la yutraku kulluhu, yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Perjalanan kalian untuk menjadi ulama masih panjang, tetapi ingat bahwa Ma'had Ali Munawwarah telah memberikan peluang kunci-kunci kepada kalian.